3 tools yang paling sering dipakai untuk screening, bro. Screening ya, oke. Gue yang pertama suka accumulation udah pasti. Terus gue suka net foreign buy ya. Gue suka yang konsisten. Yep. Jadi gue biasa check-in seminggu terakhir kayak gitu. Sama gue suka breakout with high volume lah. Yep. Menurut gue tuh 3 perfect ya untuk lu nentuin apa momentum. Yep. Balik lagi pertanyaan momentum gitu kan. Momentum kata Emir sideways, oke, which is lu harus find accumulation-nya. Terus yang kedua, lu mau nentuin sahamnya mau lu mainin apa. Kalau sahamnya gede biasanya foreign sensitive tuh, which is lu harus liatin consistency of net foreign buy. Yes. Yang ketiga adalah breakout point-nya, di breakout dengan high volume atau nggak dengan high volume. Sebenarnya ketika lu udah constantly ngeliatin 3 itu dan lu udah nemu polanya, ya nggak susah ya. Ya lu tinggal spotting the opportunity lah dari situ. Benar. Kalau dari gua, mungkin teman-teman juga yang nonton mungkin udah familiar lah. Kalau kalian sering liatin story gue sering posting gitu kan. Gue kalau screening udah pasti pakai Neo BDM 1, yang kedua pakai Stockbit gitu. Yang Neo BDM itu mostly gue pakai untuk lihat market summary-nya, akumulasi per saham. Jadi kan kalau di Neo BDM itu ada menu market summary di mana lu bisa ngelihat satu indeks IHSG semua saham, akumulasinya berapa per hari itu sama hari-hari sebelumnya dan minggu-minggu sebelumnya juga gitu. Itu pertama. Yang kedua di Neo BDM itu yang paling kepake adalah inventory analisisnya ya. Inventory analisis itu jadi kita bisa lihat secara kumulatif per broker di suatu saham dia itu jual belinya seperti apa gitu. Dan itu fitur yang belum disediakan di sekuritas ya. Sejauh ini gue belum nemu, nggak tahu. Kalau ada yang ini mungkin bisa taruh di kolom komen ya biar gue tahu ya. Yeah. Lalu kalau untuk di Stockbit, simply Stockbit itu interface-nya luar biasa gitu kan. Biasanya gue pakai untuk cek Broksum, cek bid offer-nya. Karena nggak semua sekuritas juga bisa buka bid offer di jam market tutup terus bid offer-nya kelihatan terakhirnya itu kayak gimana. Yeah. Kalau di Stockbit bisa. Lalu ada juga menu insider gitu. Menu insider juga biasanya gue perhatiin kalau misalnya ada saham-saham yang menarik. Jujur gue juga kayak kemarin gue nemu Supa dan bisa dapat return 40% itu karena gue cekin insidernya gitu. Gue lihat tiba-tiba di insider menu itu ada Supa, terus ada pengendalinya tiba-tiba akum lagi di bawah. Jadi itu langsung interesting buat gue kan. Oh, pengendali keterbukaan informasi. Yes, itu kan narik data dari IDX kan sebenarnya. Ya, jadi gue ngeliat dari situ, abis itu gue kulik-kulik lagi lebih lanjut datanya kayak gimana aja, mulai dari Broksum, bid offer semuanya, chartnya juga. Kalau conclusion gue semuanya udah align ya udah hajar gitu. That's why gue bisa nemu Supa. Dan sekarang juga baru ada fitur barunya kan, dimana lu bisa ngeliat broker flow. Ya kan, yang bisa secara value. Siapa, gitu. Yes, itu bagus banget. Biasanya itu gue juga lakuin, tapi itu gue lakuin secara manual. Gue tuh waktu itu lewat iPod juga bisa. Cuma ya gitu, lu mesti liatin satu-satu. Lu mesti buka sahamnya apa, terus broker apa yang mau lu tracking, terus kelihatan semua transaksinya yang kejadian sama broker itu ya, di tanggal tersebut gitu. Ya, dengan ada broker flow mempermudah lah. Iya, itu sangat mempermudah. Itu simplify yang tadinya ribet jadi gampang. Benar. Jadi itu tools-tools yang selalu gue pakai ya untuk screening ya. Dan selanjutnya ada juga yang nanya strategi apa yang sering dipakai oleh Bro David dan Emir dari modal kecil sampai sekarang? Strategi ya? Nggak ada berubah ya kalau gue ya. Sama aja sih. Cuma yang beda paling di agresivitasnya ya. Oke. Kan gue di bawah 20M gue masih tabrak sana sini ya. Semenjak porto gue dulu lewat di atas 20M baru lebih pecah lah. Liquidity issue balik lagi. Liquidity issue ya. Sebenarnya 20M secara liquidity sih kan zaman dulu ya. Zaman dulu kan nggak seliquid sekarang, bro. Ya. Kalau sekarang 20M easy lah, lu keluar masuk gampang lah. Ya. Zaman dulu tuh ya lu bayangin transaksi ESG sehari cuma 6T, 7T. Ya. 20M bid offer susah keluar masuk. Sekarang ya 20M gampang gitu. Bahkan banyak saham yang turnover sehari 20M.
Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang 2T. Jadi menurut gua dunia udah berubah sekarang ya. Jadi gua bilang dulu 20M gak liquid, sekarang gua bilang 20M sangat liquid, gampang sekarang Ya. gitu. Ya. Sama mental issue sih. Mungkin kalau dulu gue berani concentrated 2-3 saham, kadang 1-2 saham. Ketika size-nya makin gede, by the way threshold mental orang beda-beda gitu ya. Kalau gue, ya setelah masuk ke puluhan gitu, mental issue kadang-kadang. Oke. Misalkan per cut loss, biasanya lu cuma 300 juta, 400 juta. Sekarang lu sekali cut loss bisa 1M, 2M. Which is, cut loss itu kan bisa terjadi kayak cuma dalam hitungan beberapa hari gitu. Terus kalau misalkan duitnya pas-pasan, 3 hari hilang 2M sih sakit juga gitu ya. Cuma, ya, it gets better with time lah. Ya. Jadi menurut gue di bawah 20 lah, semua strategi sama aja, bisa concentrated. Mungkin pegang 2-3 saham maksimal, harus berani, tembak agresif. Di atas itu gue baru mulai pecah ke beberapa strategi lah. Ya. Jadi sekarang gue ada investing account, gue ada swing trade account, gue ada scalping account, jadi accountnya udah dipecah-pecah. Tergantung kegunaan. Gue ada arah hunter account. Ya. Jadi kayak gitu lah, udah mulai dipecah sekarang. Oke. Kalau dari gua, gue pengen ngomong sesuatu tapi gue takut dihujat. Tapi ya bodo amat lah ya. Yang penting gue jujur lah ya. Yang penting gue jujur aja. Menurut gua, modal kecil sampai modal gede. Modal gede ini gue belum tahu thresholdnya berapa. Soalnya gue juga belum sampai situ kan. Iya. Modal kecil sampai modal gede, menurut gua sama strateginya. Ya, Kira-kira seperti yang tadi lu bilang ya. Strateginya itu all in. all in ya. All in tapi again calculated aggression. Aggression. Tapi kalau misalnya udah ngomongin diversification, menurut gua diversification dengan modal kecil Oh, itu nggak guna. is for people who don't understand what they're doing. True. Betul. Sorry nih, jangan tersinggung nih teman-teman ya. Ini personal opinion gue aja. Kalau misalnya kalian modalnya masih 100 juta, 200 juta gitu kan, masih bisa keluar masuk all in gampang. Ya. Why memang goal kalian adalah untuk ngelipet equity kalian Ya. as big as possible and as soon as possible. Ya. Ya kan? As long as you have a prudent risk management strategy, which is untuk cut loss dan mengakui kalian salah, itu kalian bisa melakukan itu. Ya. I don't think it's a feasible strategy untuk diversify. Betul. Ketika harta kalian udah mulai 1T, 10T, 100T, barulah diversify. Ya. Of course, karena balik lagi, again liquidity issue. Kalian mau masuk 1T ke saham apa gitu kan. Ya. BCA aja sekarang per ticknya berapa sih? 25.000 lot, 50.000 lot gitu kan. Beda sama kalau dulu-dulu ya lebih tebel lah, 100.000 lot, 200.000 lot Yeah. gitu kan. Itu lebih liquid. Tapi kalau sekarang bingung, lu mau 1T all in di saham, Yeah. pusing gitu kan, lu mau Yeah. belinya gimana, exitnya gimana. Jadi at some point kalau misalnya udah kaya banget, barulah kalian boleh diversify menurut Betul. gua. Mau itu ke bonds, mau itu dipecah ke saham-saham Benar. lain. Ya itu kalian figure out sendiri lah gitu. Ya, Itu gue belum kepikiran karena gue belum menyampai itu hartanya ya. Jadi gue nggak bisa ngomong Dan lebih kayak ini jauh. kan sebenarnya tergantung sama kebutuhan masing-masing orang ya. Iya. Mungkin ada yang bilang, oh gue 10M gue udah kaya. Ada yang bilang, gue sebenarnya miskin banget gitu. iya. Ada yang bilang, oh 100M udah kaya. Ada yang bilang 100M miskin banget. Kaya miskin tuh buat gue relatif gitu. Tergantung sama lu tuh cukupnya di mana. Iya. Kayak misalkan, lu trading, lu udah punya misalkan 30 miliar contohnya ya. Ya. 30 miliar government bonds 6%, berarti kurang lebih lu dapat sekitar ya 1,8 M setahun. Which is itu kan lumayan bro. Sebenarnya kalau dihitung per bulan, Ya. kurang lebih 150 juta per bulan. Very enough. Lu hidup 150 juta per bulan, pertanyaannya cukup atau enggak gitu kan? Ya menurut Kalau gue sih lu itu udah very enough sih. cukup. 50 juta. Lu mau cash out full, lu nggak mau trading lagi, terus lu mau hidup passive income 150 juta, lu mau tinggal di pedesaan, lu main Harvest Moon gitu, gue respect. Gue Ya. respect. Ya, ya. Jadi buat gue, trading is not for everyone. Same with investing, it's not for everyone. Lu harus tahu hidup seperti apa yang lu mau.